Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani pagi kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Jorge Martin menerapkan strategi baru demi mengalahkan Pecco Bagnaia dalam perebutan titel gelar juara dunia MotoGP 2024. Strategi yang dimaksud adalah Martin tidak membagi atau merahasiakan data motor miliknya kepada para penunggang Ducati lainnya, khususnya Pecco Bagnaia. Perlu diketahui bahwa Ducati sendiri bisa kuat seperti sekarang ini karena ada faktor bagi-bagi data. Ya, setelah motor kembali ke garasi, data motor tersebut akan diunggah ke sebuah server, di mana nantinya akan dapat diakses oleh semua pembalap. Jorge Martin dan Marc Marquez adalah tipikal pembalap yang mengandalkan eksplosivitasnya untuk tampil kencang. Sementara Bagnaia adalah pembalap yang bisa memaksimalkan penggunaan data tersebut termasuk memanfaatkan data motor Martin. Jika diperhatikan, Bagnaia hampir selalu mengalami kesulitan pada sesi latihan, namun kemudian ia bisa bangkit dengan mempelajari seluruh data dan menerapkannya saat balapan. Dari laporan Motorsport, Martin disinyalir sengaja untuk melaju lambat pada sesi Jumat dan hanya sesekali menekan untuk menyembunyikan senjatanya. Hal ini dilakukan untuk mengecoh rivalnya. Dan terbukti pada hari Sabtu di MotoGP Australia, Martin mengeluarkan senjatanya dan melaju kencang hingga meraih pole position dan finish di depan Bagnaia saat sprint. Rupanya gelagat aneh ini disadari oleh Pecco. Sang juara bertahan ini sempat mengatakan bahwa ia sudah tahu Martin sedang bermain-main dengannya, di mana Martin berpura-pura melaju lambat pada sesi latihan. Dengan strategi baru yang diterapkan Martin ini tentu akan membuat balapan MotoGP menjadi lebih menarik. Dengan hanya berjarak 20 poin di klasemen dan balapan yang cuma menyisakan 3 seri lagi, strategi yang bisa dibilang licik ini pun menjadi wajar. Pasalnya musim ini merupakan kesempatan terbesar Martin untuk meraih gelar juara dunia. Di musim depan Martin belum tentu akan mendapatkan kesempatan seperti ini, mengingat ia akan pindah ke Aprilia yang mana RSGP belum sekonsisten Desmosedici. Pecco Bagnaia mengaku sangat optimis bisa mengalahkan rival utamanya dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP, Jorge Martin, pada balapan di Thailand akhir pekan ini. Hasil yang kurang memuaskan di Australia membuat Bagnaia harus bekerja keras di akhir pekan ini. Dengan ketertinggalan 20 angka dari Martin, tentu kemenangan pada sprint dan balapan utama adalah target wajib yang dicapai agar bisa mempertahankan gelar juara dunianya. Kendati dalam situasi tertekan, Pecco mencoba untuk tidak panik. Rider asal Italia ini mengaku sudah terbiasa dengan tekanan yang ada, sekalipun sekarang dalam posisi tertinggal. Dilansir dari Speedweek, Bagnaia sangat yakin bisa mendapat hasil yang lebih baik di Thailand. Pasalnya ia lebih menyukai tata letak sirkuit internasional Buriram yang menurutnya juga lebih potensial untuk memaksimalkan keunggulan motor Desmosedici GP24-nya. Insiden yang cukup aneh terjadi di sesi latihan bebas pertama Moto2 Thailand 2024. Adalah Tony Arbolino yang membela tim Mark VDS Moto2 secara tak terduga ditabrak dari belakang oleh rider tim RW Racing Zonta Gurberg. Pada prosesnya, motor milik Arbolino mengalami masalah di pit entry dan ia sempat terhenti untuk memanggil Marshall. Marshall coba menolong untuk membantu Arbolino menyalakan motor. Di saat itulah VD Gurberg juga masuk pit. Tapi entah melamun atau sedang melihat ke arah lain, VD Gurberg malah menabrak bagian belakang motor Arbolino dan juga nyaris menabrak Marshall. Terlihat jelas dalam tayangan ulang motor milik VD Gurberg juga menabrak bagian kaki kiri Arbolino. Alex Espargaro menolak untuk menyalakan aero pada crash horror yang dialami Maverick Viñales dan Marco Bezzecchi di sprint race MotoGP Australia. Sebagaimana diketahui dengan alasan turbulensi udara dari Aprilia RSGP milik Viñales, Marco Bezzecchi mendapat keringanan hukuman. Ya, Stewart tidak sepenuhnya menyalahkan Bezzecchi karena pada saat kejadian mereka menganggap bahwa ia tersedot oleh aliran udara yang ditimbulkan RSGP. Namun pendapat berbeda dinyatakan Alex. Pria asal Spanyol itu dengan tegas menyalahkan Bezzecchi. Itu bukan kesalahan aero, kalau ini tahun pertama dengan sayap itu saya bisa mengerti.
Tapi ini sudah 5 tahun sejak kami tahu apa yang terjadi di tikungan pertama di Phillip Island dengan Aero. Jadi menurut saya menyalahkan Aero adalah tindakan yang tidak adil. Banyak orang mengatakan Bezzecchi mencoba menyalip lagi, tapi saya tidak berpikir dia mencoba melakukannya. Rider asal Jepang, Ai Ogura, memiliki kesempatan emas untuk mengunci gelar juara dunia Moto2 2024 di Thailand akhir pekan ini. Ogura saat ini menempati posisi puncak klasemen pembalap dengan 241 poin. Ia dibuntuti oleh Aaron Canet yang mengoleksi 176 poin, Fermin Eldegar dengan 175 poin, dan Sergio Garcia yang telah mengumpulkan 175 poin. Ogura bisa memastikan gelar juara dengan cara termudah, yakni finish di posisi 5 besar tanpa perlu melihat hasil yang diraih para rivalnya, yakni Aaron Canet, Fermin Eldegar, dan Sergio Garcia. Semua mata akan tertuju pada pembalap Jepang ini di sirkuit Chang untuk melihat apakah dia bisa mengukir sejarah sebagai juara dunia Moto2 2024 pertama dari negaranya. Balapan GP Thailand sendiri akan menjadi panggung yang sempurna bagi Ogura untuk memastikan gelar juara setelah sebelumnya ia gagal di GP Australia karena finish di posisi 4. Jika kembali gagal, mungkin balapan berikutnya di GP Malaysia bisa jadi match point ketiga buat Ogura untuk benar-benar memastikan gelar juara Moto2. Bos Honda Alberto Puig tak bisa menyembunyikan ketertarikannya pada rider debutan KTM Pedro Acosta. Dalam pernyataan kepada AS, Puig melihat potensi besar dan kemajuan signifikan yang telah ditunjukkan si bayi ajaib ini. Ia pun tak memungkiri bahwa pihaknya sangat terbuka untuk menggait Acosta untuk bergabung dengan HRC. Ia memulai dengan sangat baik dan sangat wajar jika ia mengalami pasang surut, tetapi bakatnya sudah terbukti. Hanya masalah waktu hingga proses pasang surut ini selesai. Tahun depan, kita akan melihat Acosta yang jauh lebih dewasa, yang tahu batas-batas dirinya dan batas-batas motornya. Itu tergantung padanya. Jika dia ingin bersama Honda, dia akan bersama Honda. Marc Marquez sukses mencatatkan waktu tercepat di sesi praktis MotoGP Thailand 2024. Dengan catatan waktu 1 menit 29,165 detik, The Baby Alien mengalahkan Jorge Martin di urutan kedua dan Enea Bastianini di urutan ketiga. Sementara itu, Pecco Bagnaia menghuni peringkat keempat. Berikut hasil praktis MotoGP Thailand 2024. Fernando Alonso mengaku menyesal pernah menolak tawaran Red Bull pada tahun 2009 silam. Sebagaimana diketahui, di tahun 2009 lalu Alonso pernah ditawari untuk membela Red Bull Racing. Sayangnya nama Red Bull yang masih belum populer membuat Alonso ragu untuk bergabung dengan mereka. Alonso pun memilih Renault sebelum akhirnya hijrah ke Ferrari pada tahun 2010 silam. Kini melihat Red Bull yang menjelma jadi tim papan atas, Alonso mengaku menyesal pernah menolak tawaran tersebut. Ia mengaku memang tidak terlalu memikirkan mereka kala itu.